Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang menjelaskan tentang crypto mining, yaitu atas nama Alvan Andrai, DC Kanisi, dan Muhammad Apria. Di sini saya akan menjelaskan tentang crypto menggunakan sistem proof of work seperti Bitcoin. Proses ini bertujuan untuk menjaga keamanan jaringan blockchain serta menciptakan unit-unit baru dari mata uang kripto tersebut. Apa sih proof of work itu POW? Adalah sebuah mekanisme khusus konsensus dalam teknologi blockchain yang digunakan untuk memverifikasi transaksi dan menambah blok baru ke dalam rantai blok atau blockchain. Nah, crypto mining itu nggak jauh dari kata, yaitu cryptocurrency dan cryptograph. Cryptocurrency adalah bentuk mata uang digital yang menggunakan kriptografi untuk mengamankan transaksinya. Kriptografi yang merubah pesan itu, seperti itu contohnya. Dan apa itu kriptografi? Kriptografi adalah ilmu dan seni mengamankan informasi dengan cara mengubah data menjadi bentuk yang tidak bisa dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Tujuannya adalah menjaga kerahasiaan, keaslian, integritas, dan keamanan data dalam komunikasi atau penyimpanan digital. Contoh cryptocurrency yang ada sekarang adalah yang sedang hits atau yang lagi bagus, lagi terkenal, yang tren. Yang pertama ada Bitcoin, tentu saja ini dari 2019 dan penciptanya adalah Satoshi Nakamoto yang menjadi cryptocurrency terbesar saat ini yang harganya sangat mahal. Kedua ada Ethereum, ini Ethereum ini platform blockchain terdesentralisasi dan mata uang kripto yang disebut Ether. Platform ini menginginkan pengguna untuk membangun dan menjalankan aplikasi terdesentralisasi (dApps) dan menggunakan smart contract. Ketiga ada Solana, ini adalah yang stabil di antara ketiga yang ada di sini. Solana platform blockchain yang menggunakan mekanisme bukti kepemilikan untuk menyediakan fungsionalitas kontrak pintar. Mata uang kripto aslinya adalah SOL. Solana diluncurkan pada tahun 2020 oleh Solana Labs yang didirikan oleh Anatoly Yakovenkov dan Raj Gokal pada tahun 2018. Nah, crypto mining, semua itu nggak jauh dari yang namanya blockchain. Blockchain adalah sebuah teknologi penyimpanan data digital yang bekerja seperti buku besar, ledger, yang terdistribusi transparan dan tidak bisa diubah. Teknologi ini menjadi dasar utama dari cryptocurrency seperti Bitcoin dan Ethereum. Tapi sebenarnya bisa digunakan untuk banyak hal juga, seperti logistik, perbankan, dan sertifikasi dan identitas digital. Nah, apa itu crypto mining? Crypto mining atau penambahan kripto adalah proses yang menjadi inti cara kerja para banyak mata uang kripto, terutama menggunakan sistem proof of work seperti Bitcoin. Proses ini bertujuan untuk menjaga keamanan jaringan blockchain serta menciptakan unit-unit baru di mata uang kripto. Crypto mining adalah proses menggunakan daya komputasi untuk menyelesaikan teka-teki matematika kompleks demi memverifikasi transaksi dalam jaringan blockchain. Penambang, miner yang berhasil memverifikasi blockchain akan mendapat imbalan berupa koin kripto, misalnya Bitcoin atau Ethereum. Di sini ada jenis-jenis mining yang digunakan, yaitu menggunakan VGA, itu biasanya buat distributor besar yang modalnya sangat besar, itu biasanya menggunakan VGA. Dia itu membutuhkan biaya yang sangat mahal dan biaya perawatannya mahal, tapi hasilnya juga konsisten dan stabil. Kalau yang menggunakan handphone ini dia lebih rendah untuk perawatannya, tapi susah dan cenderung cepat rusak. Hasilnya pun tidak stabil karena menggunakan aplikasi pihak ketiga. Pihak ketiga itu seperti misalkan ada game-game yang ada di Play Store seperti kayak
Dogecoin, Minecoin, Bitcoin Miner, ada banyak di Play Store aplikasinya. Biasanya menggunakan itu yang menggunakan handphone. Yang ketiga ada tab browser. Tab browser ini sama seperti yang kedua, menggunakan handphone, menggunakan pihak ketiga. Tapi dia modalnya nggak besar karena satu device aja dia bisa menggunakan sudah cukup karena tabsnya itu banyak digunakan, jadi dia bisa mining secara bersamaan dalam satu alat aja seperti komputer atau laptop. Nah, kenapa crypto mining bisa jadi sebuah serangan cyber? Nah, sebelumnya crypto mining itu aslinya adalah hal yang ilegal atau dibolehkan dalam negara karena dia asli tidak ada serangan karena itu memverifikasi, mereka bekerja untuk verifikasi dan mereka mendapatkan imbalan seperti itu. Gimana sih bisa disebut sebagai serangan cyber? Serangan cyber pada crypto mining itu banyak. Ini contohnya cryptojacking, serangan mining ilegal. Ada tindakan menyusup ke komputer atau server online lalu menjalankan proses mining di belakang layar tanpa sepengetahuan pemiliknya. Tujuannya adalah memanfaatkan CPU atau GPU orang lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Kasus yang ada adalah CoinHive di situs web 2017-2019 adalah layanan JavaScript mining yang memungkinkan pemilik situs web menambang Monero atau XMR menggunakan CPU pengunjung situs. Awalnya legal, tapi kemudian digunakan secara diam-diam oleh banyak situs untuk mencuri daya komputasi pengunjung tanpa izin. Akhirnya, CoinHive ditutup karena reputasinya rusak dan banyak digunakan sebagai alat cryptojacking. Contoh lain serangan pada kripto adalah exchange hacking, serangan kripto pada bursa kripto untuk mencuri aset pengguna. Banyak bursa besar seperti mt.gox dan Coincheck dan Bitmart pernah menjadi korban. Man in the middle, ini adalah seperti kita sedang berjualan. Di saat kita sedang mengasihkan uang kita ke pedagang, itu di pertengahan jalan kita mau ngasih itu dijamret. Seperti itu, dimaling, tiba-tiba dicuri begitu saja. Dengan cara itu kita mengganti alamat tujuan dari transaksi itu. Ada dusting attack. Dusting attack ini mengirim sejumlah kecil kripto untuk memata-matai target korban yang akan dituju, yaitu seperti kita mentransfer ke akun kripto yang dimiliki orang lain. Kita kirim kecil-kecil untuk memantau memantau pergerakan dari akun tersebut. Contoh serangan dusting attack adalah seperti ini. Di saat user ingin beli kripto, itu kan kita harus ada transaksi. Nah, transaksi ini seharusnya dia harus dusting attack itu yang ini. Nah, di sini ada dusting attack. Dusting attack itu seperti yang tadi. Dusting attack itu di saat ini anonim, yang orang jahat ini dia mengirimkan sejumlah kecil uang kripto ke pihak ketiga dan pihak ketiga ini melanjutkan ke user. Nah, dari user ini dia akan tercatat transaksinya. Nah, transaksi ini dikirimlah ke pihak ketiga. Dan pihak ketiga akan mengirim ulang hasil transaksinya yang diminta oleh anonim. Nah, begitulah data user dapat dimiliki oleh anonim. Cara mengatasi dan mencegah dusting attack adalah jangan pernah menghabiskan atau langsung menghabiskan begitu saja uang kripto yang kita miliki. Jika kamu melihat jumlah koin kecil yang tidak kamu kenali masuk ke wallet, biarkan saja. Jangan dioper ke sana, oper ke sini seperti itu. Gunakan dompet dengan privasi tinggi. Banyak dompet seperti Wasabi Wallet, Bitcoin, atau Sparrow Wallet menyediakan fitur coin control. Ada juga MetaMask. Dulu waktu awal rilis memang banyak masalah, tapi sekarang sudah bagus. Gunakan alamat baru secara berkala. Ingat, untuk alamat berbeda untuk setiap transaksi. Seperti dompet, kita menggunakan email yang berbeda-beda. Dompet kita kalau misalkan kita memiliki Bitcoin. Nah, untuk Bitcoin kita pakai email sendiri dan untuk mata uang kripto lain menggunakan email yang lain. Gunakan mixing service. CoinJoin adalah teknik untuk menggabungkan transaksi beberapa pengguna sehingga lebih sulit dilacak.
daripada kita kan tadi transaksi yang kecil-kecil itu akan diambil kembali oleh pihak pihak ketiga atau yang anonim ini, pihak ketiga dan anonim. Maka lebih baik menggunakan ini, coin join, menggabungkan sekaligus transaksi biar tidak tercuri datanya. Pantau dan kenali aktivitas mencurigakan. Jika kamu menemukan transaksi kecil dan alasan, kemungkinan itu dusting, jadi abaikan saja. Selanjutnya adalah gunakan koin yang fokus pada privasi, contohnya Monero SMR. Walaupun tadi SMR itu pernah ada pencurian data seperti yang di awal tadi, dia sekarang tetap bagus. Ada Zcash dan Viro. Crypto mining adalah proses penting dalam bentuk blockchain, tapi bisa menjadi masalah serius jika disalahgunakan, seperti dalam serangan cryptojacking. Jika kamu ingin mencoba mining, lakukan secara etis transparan menggunakan perangkat milik sendiri. Jangan tergoda untuk penambang secara ilegal karena resikonya besar, termasuk masuk penjara. Nah, selanjutnya adalah di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara contoh serangannya. Di sini saya akan menggunakan metode link phishing. Nah, sebelumnya Pak, karena ini ada permasalahan kan Pak, jadi saya bentar. Nah, di sini saya akan menggunakan yaitu plugin yang nama Black Eye. Untuk sekarang belum ada yang bisa seperti kita membobol kayak aplikasi-aplikasi cryptocurrency seperti MetaMask dan lain-lain, itu tidak ada yang bisa, kecuali kita bisa melakukan phishing yaitu dari Google. Karena akun Google itu sangat berpengaruh untuk akun-akun seperti MetaMask, untuk aplikasi dompet kripto, pokoknya itu sangat berpengaruh karena kalau email kita sudah dibayar, kita nggak bisa untuk mengembalikan semua yang ada di dompet kripto kita. Nah, di sini contohnya saya akan menggunakan yaitu link phishing menggunakan metode dari Google, yaitu caranya sih gampang. Tapi ini karena sebelumnya Pak, karena laptop saya ini masih digunakan orang tua dan juga saya, jadi saya cuma bisa menyontohkan saja karena di sini menggunakan ini Black Eye V2, dia ini plugin Pak, plugin dia bisa bikinkan web phishing gitu dari Google, semuanya ada Pak. Nah ini, tapi Pak kemarin ini dia terdeteksi virus, walaupun udah saya izinkan semua, dia tetap nggak bisa di-download. Saya off-kan tapi tetap nggak bisa di-download. Di Chrome-nya pun juga nggak bisa di-download. Jadi saya ingin menjelaskan saja bagaimana sih menggunakan Black Eye V2 ini. Sebelumnya Black Eye ini ada dua versi, yaitu versi yang pertama yaitu yang belum update, sekarang udah update. Yang pertama kita harus lakukan adalah di sini, karena laptop saya tidak bisa, saya yang mencontohkan saja ya Pak. Pertama yang harus kita install adalah yaitu tampilan Kali Linux. Kalau kita tidak menggunakan Kali Linux, karena terminalnya itu tidak bisa dijalankan. Di laptop saya tidak bisa udah saya coba pakai CMD biasa, pakai terminal biasa, pakai yang dari VirtualBox sampai saya install tetap nggak bisa. Mungkin bisanya pakai Kali Linux, tapi Kali Linuxnya diinstal di laptop saya juga nggak bisa karena Defendernya selalu menghalangi, walaupun udah saya matikan tidak bisa dijalankan Pak. Jadi sini saya menyetokan saja. Pertama yang diinstalkan adalah Kali Linuxnya. Kalau Kali Linuxnya sudah diinstal, baru kita bisa melanjutkan caranya. Sebenarnya dulu kita harus download dari yang namanya dari GitHub tadi, itu kita harus download yaitu Black Eye. Kita ke GitHub dulu. Kita cari namanya Black Eye with ngerok. Nah, yang ini GitHub saja ini. Aslinya dari Black Eye ini sudah ada beberapa versi, ini salah satunya yang saya pakai. Ada yang V2, ya yang V2 ini juga saya tidak bisa. Dan ini ada yang versi punya Wasem Sajat, yaitu with ngerok. Kita download itu, pertama harus kita download dulu. Nah, ini tampilan Kali Linuxnya.
kita ketikkan yaitu git clone TP, baru link yang tadi kita klik. Kalau sudah di download, maka kita enter saja nanti Black Eye with Ngrok. Kita enter. Baru ls, enter, site. Baru cmod plus x blackeye.sh, ls lagi, baru titik slash blackeye.sh. Ada tampilan yaitu dari Google. Ada PayPal juga, ada Microsoft, ada Bado, ada Verizon, ada Dropbox ini. Nah, di sini karena belum ada yang saya bilang tadi, kalau MetaMask dan lainnya sudah ada di sini, mungkin update-update selanjutnya dari BlackEye ini bakalan ada, mungkin dari aplikasi kripto mungkin ada untuk phishing. Nah, yang ada ya yang sekarang adalah Google. Karena Google itu sangat penting, nah disinilah kita bisa memanfaatkan celahnya. Nah, selanjutnya kita buka terminalnya. Kita ketik seperti itu. Nah, ini contohnya dari tampilan Facebook. Sudah terkonek, dia akan muncul di atas kiri yang rock gitu. Baru kita pilih yang satu Instagram. Tinggal ini kita ganti. Kita tambahkan. Baru kita ganti ini. D9 seperti itu ya, yang ada di sebelah kiri. D9 http D9194 C9. Maka dia akan muncul tampilan dari Instagram yang palsu. Walaupun palsu, kemiripannya sudah sangat bagus, seperti yang ada di tampilan login asli dari Instagram. Nah, di sini kita bisa masukkan email apa saja. Buat contoh aja, kalilinuknuk@gmail.com, baru passwordnya terserah. Nah, setelah ini kita bisa klik. Nah, di sini akan muncul dari password yang kita ketikkan tadi. Password dan emailnya akan tertera. Nah, begitulah cara hack emailnya, seperti itu. Yang Google hampir sama juga, kita akan mengklik sesuai HTTP yang sebelah kiri atas itu, nantinya akan muncul seperti apa, kita ketikkan aja di Firefox. Baru setelah itu kita salin link ini, HTTPS 476 itu, kita salin saja, habis itu kita ganti namanya sesuai yang kita inginkan, baru kita taruh di target yang kita ingin tuju. Kita bisa kirim lewat email, dari pesan WA dan tugas Jarkom, info tugas Jarkom, pemberitahuan disampaikan. Habis itu kumpul tugas. Nah, di kumpul tugas itu adalah terserat dari link phishing yang sudah kita siapkan tadi, yaitu pertama kita harus login dulu. Nah, login ini adalah login phishing, dimana kalau kita masukkan password dan email kita akan terkirim ke terminal yang tadi di Kali Linux yang kita sudah siapkan tadi. Baru klik sign in atau enter aja sekali apa juga bisa. Nah, tampilannya akan seperti ini. Seperti ini. Nah, target tidak akan sadar kalau itu tadi itu adalah sebuah phishing. Nah, walaupun dia phishing, dia tetap akan, kalau klik enter, dia akan muncul ke tampilan login di awal yang target tadi. Jadi tidak akan terdeteksi kalau itu adalah sebuah phishing kalau lihat Google. Nah, dia akan muncul di sini, yaitu lingkaran id@gmail.com ini, lingkaran terbang seperti itu. Dia tidak akan terdeteksi karena
setelah kita klik enter, dia akan muncul ke tampilan yang sesuai di akun kita sendiri, karena itu seperti kita ingin menuju ke sebuah tempat, tapi saat kita sedang menuju itu ada seperti sebuah kaca. Nah, sebuah kaca itu ya tampilan login itu tadi. Karena kita sudah mengisi semuanya, maka kaca itu kan berpindah. Kita bisa lewat ke tampilan login yang dimiliki oleh targetnya tadi. Nah, selanjutnya nanti bagaimana sih kalau udah kita dapat emailnya? Ya, kita tinggal login aja ke aplikasi MetaMask-nya. Kita kaitkan akun emailnya, baru kita tinggal transfer semua walletnya dari cryptocurrency, dari NFT bisa ditransfer semua. Begitulah kira-kira. Sebentar, kita coba buka. Saya ambil materi tentang cryptocurrency karena sebelumnya saya adalah korban, Pak, dari MetaMask, dari aplikasi MetaMask. Dulu itu ada sebuah bug di mana kalau itu tadi yang ketiga, yang metode inilah, sebentar, yaitu metode Man in Black. Dulu kebetulan saya aktif main itu NFT, ya lumayan lah yang beli, tapi karena ada sebuah masalah itu semuanya itu ludes diambil semua orang, Pak. Baik, Pak, karena hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kami dari kelompok yang menjelaskan tentang crypto mining, mohon maaf karena ada kekurangan. Saya mewakili dari kelompok crypto mining yang beranggotakan Alvan Andrai, Desi Kaningsi, dan Muhammad Apria mengucapkan terima kasih.